Halo anak-anak, kita berjumpa lagi ya. Sekarang di minggu yang ini, Bapak yang akan memandu kita semua untuk melakukan renungan singkat ibadah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu hati, kita satukan hati, tutup mata kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Sungguh kami bersyukur Engkau telah melindungi kami, menyertai kami dalam melakukan kegiatan kami hari ini. Sertai kami Bapa, mampukan kami untuk melakukan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan memulai renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Terbitnya Matahari. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam renungan kita pada hari ini, ada persembahan pujian dari temanmu kelas 4E yang bernama Evangeline. Ya, kita saksikan bersama-sama persembahan pujian dari teman kita ini. Halo, nama saya Evangeline dari
kelas 4E. Saya akan mempersembahkan lagu I Got the Joy Down in My Heart. Semoga ini menjadi berkat kita semua. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart to say, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena kami yakin dan percaya, karena kasih dan kemurahan-Mu lah yang memampukan kami untuk melakukan kegiatan kami hari ini, terutama renungan ini Tuhan. Sekarang Bapa, kami mohon berikanlah hikmat-Mu kepada kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup, di mana firman-Mu dapat kami hidupkan lewat tingkah laku perilaku kami hari lepas hari. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita simak ya renungan kita pada hari ini. Halo anak-anak semua, sehat selalu ya. Padi yakin kalian semua dalam kondisi yang baik, dan itu harapan Bapak. Sekarang kita akan memulai renungan kita pada pagi hari ini. Bapak memiliki cerita tentang seseorang yang memiliki hati sangat murah hati dan memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Apakah ada yang tahu cerita kita pada hari ini? Ya, betul. Bapak hari ini akan bercerita tentang Raja Daud yang mengasihi Mephiboset. Siapakah Mephiboset? Disimak ya ceritanya. Cerita Alkitab pada pagi hari ini Bapak ambil dari kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kisah ini dimulai ketika Raja Daud berkuasa atas bangsa Israel. Di bawah pemerintahan Raja Daud, Israel adalah sebuah kerajaan yang paling besar dan juga yang paling kuat. Di bawah pemerintahan Raja Daud, bangsa Israel sangat makmur, serta disegani oleh bangsa-bangsa lain di sekitar kerajaan Israel lainnya. Pada sebuah sore yang indah, ketika Daud duduk di atas singgasana sambil menikmati suasana sore yang indah dan cerah, tiba-tiba Daud masih ingat akan Saul. Siapakah Saul?
Saul adalah raja Israel sebelum Daud. Walaupun Saul jahat, tetapi Daud sangat menghormati Saul. Keren ya anak-anak ya. Ketika seseorang jahat kepada kita, biasanya kan kita juga memberikan respon negatif, tetapi beda dengan Daud. Daud tetap menghormati Saul, walaupun Saul seorang yang jahat. Daud ternyata juga masih ingat Yonatan. Yonatan ini merupakan anak dari Saul. Yonatan ini merupakan sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena Yonatan sangat baik kepada Daud. Tetapi ketika ingat mereka berdua, Daud menjadi sangat sedih. Kenapa? Ya, karena Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi. Karena mereka berdua kalah, terluka dalam peperangan. Walaupun mereka berdua sudah tidak ada, tetapi hati kecil Daud masih ingin membalas kebaikan hati Yonatan, sang sahabat sewaktu masih kecilnya Daud. Daud mencari, mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Oleh sebab itu Daud berusaha mencari tahu keberadaan anak dari Yonatan, karena Daud ingin membalas kebaikan dari sang sahabat sewaktu kecilnya itu. Di tengah kerinduan Daud akan pencarian dari keturunan Yonatan, tiba-tiba datanglah Ziba. Ziba ini adalah dulunya merupakan hamba dari Raja Saul. Dan Ziba memberikan kabar yang membuat hati Daud gembira, karena Ziba berkata bahwa masih ada anak Yonatan yang masih hidup. Betapa gembira hati dari Raja Daud ketika Ziba memberitakan bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Daud sangat gembira, bahkan meluapkan perasaannya tersebut. Dengan segera Daud menyuruh orang untuk mengantarkan Mefiboset untuk dibawa ke kerajaannya. Mefiboset ini merupakan anak dari Yonatan. Karena kakinya pincang, makanya harus diangkat. Ketika Daud melihat dari kejauhan, ketika Mefiboset sedang dipapa, Daud langsung berteriak, "Mefiboset!" Bukannya Mefiboset bergembira hatinya karena Daud meneriaki namanya. Tahu nggak kalian? Ternyata Mefiboset itu merasa ketakutan diteriakin oleh Raja Daud. Dia berpikir, apakah Raja Daud akan menghukum aku? Daud melihat ketakutan yang dirasakan oleh Mefiboset. Oleh sebab itu Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut, karena Raja Daud juga sangat mengasihi Mefiboset kok. Sebagai bentuk rasa kasih Raja Daud kepada Mefiboset, Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Kebaikan Raja Daud kepada Mefiboset tidak hanya sampai di situ loh anak-anak. Bahkan Raja Daud itu juga memberikan tempat khusus kepada Mefiboset untuk makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakeknya Mefiboset, yaitu Raja Saul. Lalu
Raja Daud ini juga sebetulnya sangat murah hati kepada ayahnya Mephiboset, yaitu Yonatan, dan kasih Raja Daud juga sampai kepada anak cucu dari Raja Saul dan juga anaknya Yonatan. Anak-anak, Raja Daud telah memberikan contohnya kepada kita semua tentang bagaimana Raja Daud mengasihi Mephiboset. Raja Daud memberikan teladan bagi kita semua tentang bagaimana cara untuk mengasihi sesama. Tidak peduli ketika orang itu sudah jahat kepada kita ataupun orang itu sudah berbuat baik kepada kita, tugas serta tanggung jawab kita adalah terus untuk memberikan kasih kita kepada sesama. Anak-anak, hari ini Bapak memiliki ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari Matius 5 ayat 7. Bunyinya adalah, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Renungan kita pada hari ini telah selesai. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kalian berada. Biarlah tingkah laku kalian, pola pikir kalian itu mencerminkan bahwa Kristus ada bersama-sama di dalam kalian. Padi akan mengingatkan kembali setelah kalian menonton video ini. Padi harapkan kalian langsung menulis di buku sekolah minggu sesuai dengan ketentuan jenjang kelas kalian masing-masing, gitu ya. Sama satu lagi anak-anak, jangan sampai batas sekolah minggu penulisannya terutama itu melewati batas kadaluarsa. Yang rugi akan kalian, yang rugi adalah kalian sendiri, gitu ya. Nah, mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah Kau pakai kami, Kau bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin renungan singkat kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita pujikan satu lagu bersama-sama. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa
apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya aku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku takkan jalan sendiri. Oh, Kau pegang tanganku, Engkau besertaku, Yesus. Oh, ku percaya mujizat masih